Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membacakan basmalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan kisi-kisi soal untuk PTS kelenjing. Ini adalah bagian tampilan dari kisi-kisi yang nanti akan kalian dapatkan dari panitia. Ada kompetensi dasar, ada materi, kemudian juga ada indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Kita akan fokus pada bagian indikator soal karena ini akan menjadi kesuksesan kalian dalam menjawab soal. Indikator untuk memahami soal. Nomor 1 itu menjelaskan terjemahan kata yang berkaitan dengan tema Al-Alamul Islami. Nah, ini temanya memang Al-Alamul Islami, tapi ini judul dialog dari teks mufradatnya ini adalah tentang asbabu da'ful muslim atau sebab-sebab lemahnya orang muslim. Nah, ini di materi pertama yang kemarin saya sampaikan. Jadi nanti kalian akan menjawab atau memahami mufradat dari teks tersebut. Jadi nanti akan bisa tanya misalkan tarjim min al-lughah Indonesia, terjemahkan dalam bahasa Indonesia asbab, atau misalkan khilafat dan sebagainya. Jadi nanti kalian lihat saja teksnya, kemudian lihat pertanyaannya. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2 masih sama, dialognya masih dialog yang tadi tentang sebab da'ful muslim, sebab lemahnya orang muslim. Tapi Ustadz akan bertanya tentang isi teksnya, misalkan apa sebab internalnya atau apa sebab eksternalnya. Jadi nanti itu yang akan kalian jawab sesuai dengan isi teksnya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, menjelaskan terjemahan kata dari teks yang berkaitan dengan Al-Alamul Islami. Nah, ini teks untuk nomor 3. Ini teks tentang negara dunia Islam. Pertanyaannya juga tentang hal tersebut, misalkan ada benua, ada negara, atau ada negara yang diinjak oleh Yahudi adalah bla bla bla, atau misalkan terjemahan dari kata adadul muslimina fil alam, misalkan jumlah. Nah, itu nanti kalian pahami isi teksnya supaya bisa menjawab soal nomor 3. Nah, nomor 4 juga seperti itu. Jadi nomor 4 ini pertanyaan, misalkan negara yang dijajah Yahudi adalah, tapi bentuk pertanyaannya dalam bahasa Arab. Nah, jadi kan harus paham isi teksnya supaya bisa paham nomor 3 dan nomor 4 ini dan bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian nomor 5, memahami perbedaan fi'il sahih dan mu'tal. Memahami perbedaan antara fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Kemarin kalian sudah belajar tentang sahih dan mu'tal, ada mu'tal ajab, mu'tal mithal dan sebagainya. Jadi nanti mungkin Ustadz akan bertanya tentang apa itu mu'tal ajab, atau Ustadz sediakan misalkan kalimatnya, lalu saya tanya kata kerja yang bergaris bawah merupakan fi'il sahih atau mu'tal, jelaskan. Misalkan mu'tal, maka kalian jelaskan fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal karena terdapat huruf ilat, waw dan ya dan sebagainya. Dia termasuk mu'tal apa, misalkan. Itu contoh. Itu untuk nomor 5. Untuk nomor 6 juga sama seperti itu, tentang sahih dan mu'tal. Nomor 7, menjelaskan terjemahan kata dari yang berkaitan dengan tema al-amn, tentang keamanan. Nah, ini judul teksnya adalah tentang asbabul jarimah atau sebab-sebab bertambahnya sebab-sebab kejahatan. Nah, itu teks dialognya sudah bisa bagikan kemarin di BCR. Jadi nanti kalian menjawab pertanyaan beberapa mufradat
terjemahan kata tentang asbabul jarimah. Kemudian nomor 8 juga sama, menjawab pertanyaan tentang hal tersebut. Misalkan pertanyaannya berdasarkan teks itu, kenapa limadha zadat asbatul jarimah, kenapa persentase kejahatan bertambah. Ada beberapa sebab kan kemarin. Silahkan kalian baca dan pahami supaya bisa menjawab nomor 7 dan nomor 8 ini. Teksnya tentang yang tadi. Nomor 9, memahami siswa dapat menjelaskan struktur munada. Munada itu kemarin ada huruf nida, ya Fatimah, ya Ahmad, ya Aisyah, ya Muhammad. Nah itu tentang munada. Kemarin tuh ada dua, ada yang berharakat dhammah dan ada yang berharakat fathah. Nah kalian lihat nanti sesuai dengan kaidahnya. Ustaz beri contoh untuk soal nomor 9. Misalkan Ustaz berikan soal ya Zaidun, wahai Zaid. Lalu saya tanya, kenapa Zaidun itu berharakat dhammah? Kalian jelaskan. Karena dia merupakan apa? Apakah dia nama orang, ataukah dia mudhof ilaih atau idhofah, ataukah dia nakirah maksudah atau nakirah ghairu maksudah. Nah itu kemarin kalian pahami apa itu nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, kemudian apa itu nama orang, dan juga apa itu idhofah atau mudhof ilaih. Untuk bisa menjawab soal nomor 9 dan soal nomor 10. Nah itu saja dari Ustadz penjelasannya. Untuk nomor 10 ini jenis soalnya Ustadz minta harakatnya nanti, dan juga Ustadz minta pian menjelaskan. Dan demikian penjelasan untuk kisi-kisi hari ini. Saya cukupkan. Jika ada, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan, dan saya akhiri dengan bacakan hamdalah.